Hai sahabat TLF, kali ini kita akan membahas pembuatan mikroorganisme lokal atau PGPR. PGPR adalah bakteri menguntungkan bagi tanaman yang bisa digunakan sebagai biostarter pembuatan pupuk atau bisa diaplikasikan secara langsung ke tanaman. Untuk aplikasinya, PGPR dengan konsentrasi 5 ml per liter air bisa untuk tanaman semusim seperti cabai, terong, timun, dan lain-lain. Hanya dengan menyiramkan 1-2 gelas larutan ke daerah perakaran. Yuk kita simak cara pembuatannya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan proses pembuatan mikroorganisme lokal atau biostarter, atau orang juga menyebutnya sebagai PGPR atau Plant Grown Promoting Rhizobacteria. Jadi alat yang digunakan itu tisu, alkohol, sendok, garpu, plastik, dan juga lilin. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah beras. Nah, beras yang digunakan harus dimasak setengah matang. Nah, selanjutnya jadinya kurang lebih seperti ini. Nasi setengah matang ini berfungsi sebagai media karena kandungan karbohidratnya sebagai makanan untuk mikroorganisme, sehingga mikroorganisme yang berada di sekitar perakaran bambu akan menghinggapi nasi ini. Pertama-tama kita akan mensterilkan alat, karena semua alat dan kondisinya harus dalam kondisi steril agar tidak terjadi kontaminasi dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Pertama, dibersihkan dulu dengan alkohol, baru dipanaskan dengan api. Jangan lupa untuk mengaplikasikan alkohol di tangan agar bersih. Lalu aplikasikan alkohol secara merata dengan tisu pada sendok dan garpu, baru dipanaskan dengan api. Hati-hati ya, alkohol ya dijauhkan dari api karena bahaya bisa terbakar. Selanjutnya, nasi setengah matang yang sudah disediakan dimasukkan ke dalam plastik bening secukupnya. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Setelah dimasukkan, plastiknya kita rekatkan dengan api lilin. Kemudian nasi kita ratakan. Agar mikroorganismenya masuk ke dalam plastik, maka kita harus memberi lubang pada plastik dengan menggunakan garpu di satu sisi plastik saja. Nah, jangan sampai lubangnya tembus ke plastik bagian bawah ya. Selanjutnya, di sisi plastik yang tidak dikasih lubang, kita kasih tanggal untuk mengukur waktu saat nanti diperam di dalam tanah. Di bawah tanaman bambu ini, Kavistar akan mengubur nasi tadi.
PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria adalah mikroorganisme yang hidup di sekitar akar tanaman. Salah satu tanaman yang memiliki sumber PGPR yang banyak yaitu ada di tanaman bambu. Bagi tanaman, keberadaan mikroorganisme ini sangat baik karena memberi keuntungan dalam proses fisiologi tanaman. Cara menentukan lokasi pengubaran nasi adalah cukup menentukan titik galian di bawah tanaman bambu dan letaknya tepat di antara perakaran bambu. Kedalaman galian kurang lebih sekitar 10-20 cm untuk lebarnya menyesuaikan dengan seberapa banyak nasi yang akan dikubur. Setelah digali, nasi yang tadi dimasukkan ke dalam plastik dijejarkan di dalam lubang lalu dikubur. Setelah dikubur, ditunggu sampai 1 minggu. Media tersebut akan ditumbuhi berbagai mikroorganisme. Setelah 1 minggu, bisa dipindahkan ke media cair untuk proses selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan proses pembuatan PGPR. Nah, media yang sudah diperam selama 1 minggu ini akan kita ambil dan akan kita proses lebih lanjut. Setelah media nasi dikubur atau diperam selama 1 minggu, bisa langsung diambil saja dari dalam tanah dengan cara menggali tanah dengan hati-hati. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini yang sudah kita tanam. Nah, ini ada berbagai jenis mikroorganisme yang sudah ditemukan di sini. Nah, ini ditandai dengan adanya warna pada nasi. Oke teman-teman, jadi proses selanjutnya setelah pengambilan media yang ditanam dari perakaran bambu, kita akan melakukan proses fermentasi. Nah, media nasi yang sudah ditanam itu ditujukan dengan maksud agar mikroorganisme yang ada di perakaran bambu itu dapat pindah ke media nasi ini. Bukti bahwa nasi yang sudah diperam itu ditempati sama mikroorganisme itu dibuktikan dari perubahan warna yang ada di nasi. Nah, nasi yang awalnya berwarna putih setelah berumur 1 minggu di dalam tanah akan ketahuan bahwa warna nasi itu berubah. Identifikasi dari warna itu ada beberapa warna yang bisa diidentifikasi, yaitu misalnya warna putih. Pada umumnya itu mikroorganisme yang berwarna putih itu kalau pada nasi itu biasanya dinamakan dengan Rhizospus oligosporus. Nah, ada juga yang warna kuning, warna pink itu adalah bagian dari Saccharomyces. Nah, ada juga yang nanti warna hijau. Warna hijau itulah yang biasa disebut dengan Trichoderma. Nah, selanjutnya media nasi akan dimasukkan atau akan difermentasi melalui alat-alat ini. Nah, kita perkenalkan dulu alat-alatnya. Nah, alat-alat yang digunakan itu adalah berupa sendok dengan toples. Nah, kita beralih ke bahan. Bahan itu adalah dari larutan gula merah. Nah, setelah itu air. Selanjutnya dengan media nasi, yang di sini adalah sumber mikroorganisme. Nah, selanjutnya pada proses langsung pada cara pembuatannya. Nah, media nasi ini kita keluarin dari plastik. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam toples. Nah, selanjutnya akan diisi dengan air dan menyisakan ruang sekitaran 1/3 dari toples ini.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, proses selanjutnya gula merah atau larutan gula merah yang ada di toples ini kita isi, tujuannya sebagai sumber energi untuk mikroorganisme ini. Nah, kurang lebih 3 sendok makan. Nah, selanjutnya toplesnya ditutup. Nah, setelah toples ditutup, ini akan melalui proses yang namanya proses fermentasi selama kurang lebih 1 minggu. Nah, setelah itu akan digunakan untuk berbagai hal. Setelah ini difermentasi selama 1 minggu, bisa langsung digunakan sebagai biostarter pembuatan pupuk atau diaplikasikan langsung pada tanaman. Hanya dengan mengaplikasikan PGPR dengan konsentrasi 5 ml per liter air dengan diberikan per tanaman sebanyak 1-2 gelas larutan, ini dapat mempercepat umur berbunga, umur berbuah, dan umur panen pertama, serta dapat meningkatkan bobot buah per tanaman. Selain itu, PGPR dapat digunakan sebagai perlakuan untuk benih maupun bibit, serta dapat mencegah dan mengendalikan penyakit layu. Nah, dengan demikian selesailah sudah proses pembuatan PGPR atau mikroorganisme lokal, dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.